Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah PPI Budi Adelia. Baik, di sini saya akan menganalisis artikel hasil penilaian pendidikan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andri Musa Maulana dengan NPM 202154111 dari Pendidikan Biologi angkatan 2020. Untuk judul, saya membawa judul dengan judul Behavior Toward Energy and Exploration of High School Student Perspective in Indonesia. Untuk linknya sudah tercantum. Untuk penulis yaitu ada Zulkarnain, Nurul Fitria Sulaiman, Atin Nuryadin, dan Ipei Mineta. Untuk jurnal itu ada International Journal of Evolution and Research in Education atau disingkat dengan IJRE. Untuk volume 12 nomor 1 untuk PISSN-nya 22518822, EISSN-nya 26205440. Indeksasi jurnal yaitu terindeks Sinta S1, Scopus, dan Garuda. Untuk riwayat artikel, tanggal diterima 31 Desember 2021, tanggal revisi 15 Oktober 2022, tanggal publikasi 11 November 2022. Untuk pendahuluan atau latar belakang, yaitu ada mengamankan akses universal terhadap listrik yang diterjang pada tahun 2030 adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk tujuan penelitian yaitu ada sementara itu efisiensi konsumsi energi memiliki peran penting dalam menentukan pencapaian tujuan ini. Oleh karena itu, mengeksplorasi perilaku terhadap energi sangatlah penting. Perilaku sering dicirikan sebagai tindakan individu yang mempengaruhi konsumsi energi yang pemahaman tentang produksinya. Di sisi lain, perspektif generasi muda Indonesia menarik untuk dieksplorasi karena negara mereka terkenal sebagai produsen energi fosil. Untuk metode yaitu metodenya ada 475 siswa kelas 9 dari 4 sekolah. Untuk jenisnya yaitu jenis kuantitatif. Untuk hasil ini menunjukkan urgensi kualitas pendidikan energi yang lebih baik formal maupun informal, yang mendukung penguatan perilaku energi. Untuk simpulannya, hasilnya menunjukkan bahwa perilaku energi siswa sebagian besar berada pada tingkat sedang dengan tidak ada perbedaan yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Siswa yang memiliki pengalaman dalam pendidikan energi informal menunjukkan perilaku energi yang lebih tinggi. Penelitian ini berkontribusi untuk menjelaskan tingkat perilaku energi pada siswa sekolah menengah di Indonesia mempengaruhi yang signifikan terhadap pengalaman belajar informal. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi kualitas pendidikan energi yang lebih baik formal maupun formal, yang mendukung penguatan perilaku energi. Untuk kata kuncinya yaitu ada Sekolah Menengah Energi Perilaku Indonesia. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada pertama, dengan kekhawatiran akan proyeksi pertumbuhan pendidikan dunia dan pertumbuhan masa depan yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran akan perilaku pro lingkungan telah menjadi fokus internasional. Sebagian negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia membentuk perilaku positif terhadap energi, yang sudut pandang anak muda Indonesia merupakan hal yang penting dan krusial. Indonesia merupakan salah satu konsumen dan produsen energi terbesar. Yang selanjutnya, perilaku energi mengevaluasi kesadaran pribadi akan dampak dan tindakan sehari-hari produksi dan konsumsi energi, tanggung jawab sebagai warga dunia, dan komitmen untuk bertindak dalam menghemat energi. Untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu ada Bedahbaum, Hagir, Eggman, and John Kers. Charging Energy Behavior Guidelines for Behavioral
change programs. Untuk metode, yaitu metodenya menggunakan desain kuantitatif. Populasinya yaitu ada 475 siswa kelas 9 dari 4 sekolah. Untuk sampelnya menggunakan teknik random sampling. Instrumen penelitian yaitu menggunakan survei dan kuesioner. Langkah penelitian ada 3, informasi demografis, latar belakang pengalaman belajar. Yang ketiga, perilaku hemat energi yang terdiri dari 39 pertanyaan. Untuk yang keenam, cara teknik analisis data menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial dengan menggunakan Excel dan SPSS. Hasil dan pembahasan, hasilnya yaitu ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel, 6. Untuk pembahasannya itu pada gambar 1, yaitu jumlah siswa mengerjakan kuesioner nilai rata-rata 74,95, standar deviasi 6,70. Skor tertinggi yaitu 93,33 dan skor terendah yaitu ada 49,74. Untuk pada gambar kedua yaitu tingkat perilaku energi dari tabel 2 itu nilai yang rendah terdapat 61 orang, nilai rata-rata sedang sebanyak 324 orang dan nilai yang di atas sebanyak 64 orang. Untuk pada gambar 3 yaitu ada tabel pada tabel 1 yaitu tabel berdasarkan kelamin dan tabel berdasarkan tingkat dan jenis kelamin. Untuk tabel 2, perbedaan antara respon laki-laki dan perempuan terhadap perilaku energi siswa perempuan sedikit lebih tinggi daripada siswa laki-laki pada tingkatan rendah yang sedang. Pada hasil ini, sikap perilaku pada gender tidak berpengaruh terhadap kesadaran lingkungan siswa. Yang selanjutnya yaitu pada gambar 4 yaitu gambar literasi melalui pengalaman pembelajaran informal. Siswa dengan pengalaman belajar informal lebih tinggi sebanyak 76,45 poin dan siswa dengan tidak berpengalaman dalam belajar informal sebanyak 74,56 poin. Pada gambar 5 yaitu literasi energi berdasarkan jenis kelamin dan pengalaman belajar informal. Dari gambar tersebut hasil pengalaman belajar pada kelamin perempuan lebih besar nilainya daripada kelamin laki-laki dengan perbandingan 75,29 per 73,54 dan 78,15 per 75,25. Selanjutnya yaitu simpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa perilaku energi siswa sebagai besar pada tingkat sedang dengan tidak memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Siswa yang memiliki pengalaman dalam pendidikan energi informal menunjukkan perilaku yang lebih tinggi. Untuk daftar pustaka yaitu jumlah buku yang digunakan ada 2, tahun terbitan buku ada yang terbaru 2019 dan yang tertua yaitu 2012. Jurnal artikel yang digunakan ada 33, tahun publikasi artikel yang terbaru ada tahun 2022 dan yang termuda 2022, yang tertua 2011. Untuk kelebihannya, artikel ini ada ucapan terima kasih pada isi artikel, judul yang menarik dan unik, isi artikel yang jelas sesuai dengan jenis penelitian, judul dengan isi sudah sesuai. Dan kelemahannya pada artikel ini, pada artikel bagian hasil dan pembahasan sulit untuk dipahami dikarenakan banyak rumus-rumus yang tidak ada keterangannya. Terlalu banyak kata-kata yang susah dipahami sehingga tidak cukup satu kali baca saja. Baik, mungkin dari saya cukup sekian pemaparan artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.